Assalamualaikum, halo sahabat beriman. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas sedikit ilmu tentang malaikat Jibril. Jibril adalah malaikat yang dianggap sebagai pemimpin dari para malaikat, dan bertugas menyampaikan wahyu, dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Malaikat Jibril adalah satu dari 3 malaikat yang namanya disebut dalam Al-Quran. Nama malaikat Jibril disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah, ayat 97-98, dan At-Tahrim, ayat 4. Di dalam Al-Quran, Jibril memiliki beberapa julukan, seperti Ruh Al-Amin, Ruh Al-Qudus, Ar-Ruh, Al-Amin dan lainnya. Bentuk fisik malaikat Jibril sudah tertera dalam uraian mengenai kisah Nabi Muhammad. Kala itu, beliau mendapat wahyu yang kedua. Rasulullah meminta untuk bertemu, atau melihat sang utusan Allah dalam bentuk rupa yang asli. Wujud asli malaikat Jibril tampak dengan 600 sayap. Yang mana sayapnya itu terbentang antara masyrik dan maghrib. Atau dari barat sampai ke timur, sayap dan pakaiannya putih bercahaya, laksana seperti mutiara laut, dengan rupa yang begitu elok dan rupawan, Masya Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat yang menyampaikan berita tentang kelahiran Nabi Isa kepada ibunya Maryam, dan juga malaikat yang menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Dalam kisah perjalanan Isra dan Miraj, sesampainya di pos perjalanan Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak sanggup lagi mendampingi Rasulullah untuk terus naik menghadap kehadirat Allah. Beliau berkata, "Aku sama sekali tidak mampu mendekati Allah. Perlu 60.000 tahun lagi, untuk aku harus terbang. Itulah jarak antara aku dan Allah, yang dapat aku capai. Jika aku terus juga naik ke atas, pastilah aku akan hancur luluh." Maha suci Allah, ternyata, malaikat mulia Jibril sekalipun, tidak sampai kepada Allah. Dikisahkan oleh Rasulullah dalam sabdanya, tatkala Allah menciptakan malaikat Jibril, dipilihlah wujud yang paling rupawan. Ia dilengkapi dengan 600 sayap, masing-masing sayap, sepanjang jarak antara penjuru paling timur dengan penjuru paling barat. Begitu penciptaan selesai, berdirilah malaikat Jibril memandangi dirinya seraya berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih tampan daripada diriku?" Allah menjawab, "Tidak." Mendengar itu, perasaan Jibril berbunga-bunga, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya yang mendalam, ia mengerjakan salat 2 rakaat, yang setiap rakaatnya itu, dilakukan selama 20.000 tahun. Setelah selesai mengerjakan sholatnya, Allah berfirman padanya, "Hai Jibril, begitu bersungguh-sungguh engkau mengerjakan sholat, dengan demikian, engkau telah melakukan penyembahan kepadaku, dengan penyembahan yang tiada bandingnya. Tetapi ketahuilah hai Jibril, bahwa, pada akhir zaman nanti, akan lahir seorang nabi terhormat yang aku sayangi. Dia bernama Muhammad, dia memiliki umat yang lemah, yang banyak melakukan dosa. Sekiranya umat yang bergelimang dosa itu, mau mengerjakan sholat 2 rakaat, sekalipun sholatnya banyak kekurangan, waktunya pun tergesa-gesa, dan tidak konsentrasi. Maka, demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh, sholat mereka itu lebih aku sukai daripada sholatmu. Mengapa? Karena sholat mereka itu, berdasarkan perintahku, sedangkan sholatmu itu, bukan berdasarkan perintahku." Jibril bertanya, "Ya Tuhanku, lalu, apakah balasan yang bakal engkau berikan atas ibadah mereka?" Allah menjawab, "Balasan yang bakal aku berikan, adalah surga makwa." Begitu mendengar kata-kata surga makwa, Jibril memohon izin kepada Allah, agar diperkenankan melihatnya. Maka, Allah pun mengabulkan permohonan Jibril ini, sehingga dia segera berangkat menuju surga tersebut. Dibentangkan seluruh sayapnya, lalu terbang untuk menempuh jarak yang amat jauh tak terhingga. Setiap kali dia membuka sepasang sayapnya, maka dia berhasil melesat sejauh 300.000 tahun perjalanan, begitu juga setiap ia menutup sayapnya. Padahal, ia sudah terbang selama 300 tahun, serta memiliki 300 pasang sayap. Namun, walau sudah sejauh itu, ia belum berhasil mencapai tujuannya. Setelah Jibril merasa begitu letih, dia pun beristirahat di sebuah pohon raksasa. Dia bersujud kepada Allah, seraya mengadu, "Ya Allah, apakah perjalananku ini telah sampai pada 2/3-nya? Atau bahkan baru separuhnya?" Allah berfirman, "Hai Jibril, walaupun kau mampu terbang 300.000 tahun dengan sayap-sayapmu yang sudah ada, dan aku tambah lagi 600 sayap, niscaya, kau tidak akan bisa mencapai 1/100 pun dari jaraknya. Itulah keistimewaan, yang akan aku berikan kepada umat Muhammad, yang mau mengerjakan sholatnya." Nah sahabat beriman, itulah sedikit ilmu tentang kisah malaikat Jibril, semoga bisa menambah wawasan, dan keimanan kita terhadap Sang Maha Pencipta, dan Maha Perkasa. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.